kalau sudah adaptif begini, tanaman itu susah mau saya buru-buru pulang dari kebun ya. Ini yang membuat saya betah di kebun itu bukan apa-apa, tanaman durian ini lagi di channel saya Rudyan Putra, terus. sahabat. Di sini saya akan melanjutkan penanaman durian duri hitam yang lainnya sudah saya tanam di situ, sudah berumur 1 tahun. Dan itu adalah sumur 6 bulan. Nah, di sini lahannya semua miring ya, atau lereng. Saya buatkan terasering dulu nih, bersihkan rumput sekitarannya, lalu saya buatkan terasering. Dan ini sudah jauh-jauh hari juga saya bikin ini apa namanya, lubang tanam. Selain banyak manfaat, membuat lubang tanam lebih awal, dan saya juga asalnya banyak waktu luang untuk memperkerjakan pekerjaan yang lainnya ya, selain menanam, membuat konten tanaman durian di sini. Oke, yang penting sekiranya ada yang menghalangi dia seperti pohon pisang, saya tebangin aja. Saya tebangin aja ya, karena masih banyak pohon pisang yang lainnya. Kalau sekiranya ini berbahaya, nanti pas nebangnya kita berbahaya ke situ ataupun runtuh kena angin, pohon pisangnya tumbang ke tanaman durian yang kita tanam di lahan miring sini. Seperti biasa, dibuatkan terasering dulu, terus dibuatkan lubang, kemudian nanti ditimbun dan ngambil lagi dari sini ya, agar tujuannya memperlebar terasannya untuk memudahkan segala rutinitas untuk menyaplai nutrisi ataupun ngasih penyiraman nanti di musim kemarau agar dia tidak kehausan ya, ataupun dehidrasi. Oke, simak terus video sampai selesai. Saya akan melanjutkan cara menanamnya. Terima kasih. Baik, seperti ini sudah saya buka plastik polybagnya, dan diusahakan jangan sampai ada ranting-ranting kayu atau akar yang kebawa ke dalam lubang tanam. Oke, saya ngambil dari belakangnya nanti tanahnya untuk melakukan penimbunan sekaligus melebarkan terasannya. Oke, saya lanjutkan ya, tapi mohon maaf tidak diliput cara menimbunnya karena waktu mepet dan tidak ada orang juga di kebun ini. Oke, terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Oke, sudah saya tanam dan melakukan terasering. Dilebarkan langsung ya di sini arealnya. Itu tadi untuk memudahkan saya melakukan nanti pemberian nutrisi ataupun dolomit, organik ataupun NPK. Jadi mohon maaf sebelumnya saya tidak diliput karena waktu sudah mau gelap dan tidak ada orang juga di sini. Dan mari kita cek yang lainnya yang sudah saya tanam beberapa bulan yang lalu, seperti ini musangking. Dan ini pun juga sama di tanah yang miring, dan ini tanahnya keras sekali ya, makanya pakai alat itu tadi, karena kalau pakai cangkul kayaknya cangkulnya nggak kuat. Dan kemarin udah saya siram dengan pupuk organik cair yang dipercaya nitrogennya tinggi, karena di sini kemarin tuh kuning terus daunnya ya. Kuning daunnya berarti dia membutuhkan nitrogen yang banyak, karena bisa dilihat dari ciri-ciri daunnya, dari daun muda kuning, padahal curah hujan itu tinggi. Karena di sini kan tingkat serapan air itu sangat sulit karena keras ya. Makanya kita tanam di lahan yang tanahnya keras itu rajin-rajin melakukan pengemburan. Jadi tujuan itu tadi, kita melakukan aktivitas penyiraman dan melakukan pemupukan tuh jauh lebih mudah, karena tanah itu jangankan tanah yang keras, tanah yang gembur aja, kalau kita sering-sering melakukan intensitas penyiraman atau terkena curah hujan yang tinggi, bisa mengakibatkan kerasnya pada tanah itu sendiri. Bagaimana yang tadinya tanah itu keras. Dan tadi yang di sana ya, sampai jalannya saya susah ke sana. Tapi saya akalin, alhamdulillah bagus. Dan masih banyak rumput sekitaran lahan miring ke atasnya. Ini masih jauh ke atas ya kebunnya itu. Dan sudah banyak juga tanaman cengkeh, tanaman-tanaman durian yang saya tanam di lahan di sini. Alhamdulillah bagus dan sehat-sehat semua. Bikin saya betah di kebun. Oke, yang di sana adalah durian-duri hitam yang usia 1 tahun. Yang itu hari sudah saya gundulin juga. Tuh. Seperti itu. Oh, jadi bagaimana untuk pemupukan pertama ya, yang sebutkan saya di video saya sebelumnya, yaitu tadi kita melakukan pemupukannya setelah nanti 40 hari pasca tanam. Kalian saya akan review ke sana. Karena kalau sudah adaptif begini, tanaman itu susah mau saya buru-buru pulang dari kebun ya. Ini yang membuat saya betah di kebun itu
bukan apa-apa, tanaman durian ini terus terubus ya, terus terubus dan tidak sia-sia banyak saya merawat di sini tanaman durian ya. Duri hitam ini. Duri hitam ini yang sudah jadi seperti ini. Oke ya, yang barusan saya tanam itu kan sama juga duri hitam yang ketinggiannya sekitar 50 cm up. Ya, jadi tidak sampai 1 meter, bahkan 70 cm pun tidak. Tuh ya, dan ini aja lahannya miring seperti ini. Kemarin saya pruning di atas karena kalau dia tidak pruning ke atas terus dia naik, dan ini naik pertumbuhannya, sementara batang dan cabangnya itu akan lemes. Makanya saya paksa untuk dia lari ke percabangan tuh, makanya dia terubus. Begitulah cara memperbesar cabangan, merimbulkan cabangannya itu supaya cepat mengeluarkan turbus baru ya, dengan cara pemangkasan atas. Tapi nanti kalau sudah adaptif ya melakukan pemangkasan itu, jangan masih ditanam kita lakukan pemangkasan tuh, jangan. Nanti aja sabar, karena jadi jiwa seorang petani itu memang harus sabar. Kalau tidak sabar bukan petani namanya ya. Karena petani itu begitu kita tanam besok kita tuai. Jadi memerlukan kesabaran, ketawakalan yang sangat luar biasa sekali untuk ingin jadi seperti seorang petani itu, khususnya jadi seorang petani. Kalau tidak sabar, dia ingin cepat-cepat, ya usaha konvensional lain saja atau waralaba ya, berdagang itu mungkin akan cepat dihasilkan ya hasilnya. Jadi saya juga bertani nggak bertanggung-tanggung sahabat, jadi jangan sampai tani timbul daki ujung-ujungnya. Jadi ketika ada bibit unggulan bagus sehat, marilah kita tanam, kelahankan. Oke. Dan ini adalah kemarin sudah saya pupuk ya dengan pupuk NPK Mutiara Daun. Wah, hasilnya beo. Itu sudah saya semprot juga. Kalau memang nanti kan di pruning atasnya tuh banyak ngumpul-ngumpul di atas, itu kan bisa kita pruning ya, kita seleksi cabangannya ya. Jadi jangan gunuk begitu saja daripada kita dibiarkan. Karena pemangkasan atas itu tak lain adalah untuk memudahkan kita dalam melakukan perawatan. Tentunya kan seperti itu, perawatan seperti pruning ya, penyemprotan. Itu banyak juga, ada selain memperbanyak cabangan di kiri kanannya, memperbesar batang primer atau sekunder. Jadi pemangkasan itu sendiri memudahkan kita untuk terus melakukan perawatan di fase generatif seperti ini. Syukur-syukur ya banyak ke pinggir tidak apa-apa daripada lari terus ke atas. Nanti kan kita berbuah juga tak susah-susah manjat. Apalagi saya kan seorang petani yang tidak pandai manjat. Aduh. Oke ya sahabat. Jadi hanya itu saja seputaran dari saya tentang sebuah tanaman, dan masih banyak lahan-lahan saya, tanaman-tanaman saya yang saya rawat ke atasnya itu. Waduh, memang ini super ekstra sekali. Jadi saya merawat tanaman ini nggak cukup 1 tahun ya, nggak habis 1 tahun itu kalau sekaligus melakukan perawatan pembersihan gulma saja ya. Bukan sombong, karena lahan luas itu bagi saya sih bukan suatu kebanggaan juga ya. Sekalipun dikerjakan sama orang, tentulah kita harus banyak mengeluarkan, siap-siap mengeluarkan budget ya gitu. Karena ya syukur-syukur kita ada uang terus. Kalau karena namanya uang itu kan kadang kita punya, kadang juga enggak kan. Karena kebutuhan yang tak terduga itu selalu ada. Jadi enggak harus ke tanaman aja. Sekalipun kita semaksimal mungkin diusahakan untuk lebih fokus merawat tanaman ya, khususnya biaya-biaya itu. Tapi kan namanya juga kehidupan, selalu ada kebutuhan yang tak terduga. Jadi ya mudah-mudahan aja kita harus yakin ya, harus dengan keimanan kita dan keyakinan kita. Karena kalau kita tidak yakin sama aja bohong ya. Melakukan kegiatan apapun sama aja bohong. Kita harus yakin, hakul yakin, ainul yakin, yakin dan seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala aktivitas kita ya, baik berkebun, berdagang, dan bekerja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu ya, dalam arti membantu itu memberkahkan hasil jerih payah daripada kita selama ini. Jadi jangan lupa terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, dan bersalawatlah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, agar semuanya kita diberkahkan dari langit dan dari bumi.
Oke, jadi keberkahan itu jangan hanya di dunia saja, melainkan keberkahan itu bisa dari langit dan bumi dan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Singkat cerita dari saya. Sebelum saya undur diri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya. Jika ada masukan silahkan tulis di kolom komentar. Kritik saran yang membangunnya, dan terima kasih banyak bagi yang sudah ridho hati ya ataupun berbaik hati turut membantu saya dalam arti like, comment, share, dan subscribe ya. Saya banyak ucapan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikannya, dimudahkan segala urusannya, dibanyakan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, dan selalu disehatkan jiwa raganya dan keluarganya juga. Terima kasih, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.